Też mnie wkurwia, ale może nam się przydać. Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya hanya di channel Sulaiman LS. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Cell Chatter. Di film ini mengisahkan tentang seorang pria tentara bayaran yang menyelamatkan seorang profesor dari penculikan para pemberontak yang menginginkan hasil penciptaan senjata pemusnah umat manusia. Pasalnya jika pemberontak itu bisa menguasai senjata itu, maka umat manusia akan sangat terancam keberadaannya. Karena efek dari senjata tersebut sangatlah berbahaya yang mampu mengubah sifat manusia menjadi sangat agresif. Lalu, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Jangan lupa ya untuk terus dukung channel Sulaiman LS agar tetap berkembang dan bisa menyajikan alur cerita film kesukaan Anda dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan yang terakhir, aktifkan tombol loncengnya agar ada video-video terbaru ada notifikasi di HP kalian. Film berlatar yang memperlihatkan sekumpulan para prajurit bayaran. Mereka semua telah mendapatkan suatu misi untuk menemukan seorang wanita yang bernama Elisa Mazur untuk mengambil suatu foto. Kobieta została porwana przez lokalnego. Potem szybka akcja i wracamy do domu. A hajs będzie jak dostarczymy to do... Pada malam harinya, mereka semua telah mendapatkan informasi mengenai Elisa yang telah disekap. Sehingga para tentara bayaran itu langsung mencoba untuk menyelamatkan Elisa, meskipun mereka harus bertempur melawan penjagaan yang sangat ketat. Hingga tak lama itu, para pasukan tersebut telah berhasil menemukan Elisa, dan mereka langsung meminta foto yang disimpan oleh Elisa. Setelah mendapatkan sebuah foto yang mereka butuhkan, kemudian mereka pun pergi. Namun, ketika mereka semua akan pergi, tiba-tiba saja diserang oleh orang yang sudah dikendalikan oleh orang dari jarak yang sangat jauh. Sehingga terpaksa para pasukan bayaran itu langsung menghabisi mereka semua. Setelah itu, terlihat salah satu dari tentara bayaran tersebut telah bertemu dengan saudaranya yang bernama Patrick. Akan tetapi, pada saat itu ia malah diserang karena saudaranya sudah terpapar oleh pancaran radiasi dari senjata yang sangat berbahaya. Sehingga dengan terpaksa ia harus melenyapkan saudaranya sendiri yang sudah tak bisa tak terkendali lagi. Kemudian, setelah menghabisi saudaranya, pria yang bernama Fang langsung pergi dengan menggunakan pesawat yang dikemudikan oleh Krisek agar mereka bisa menghindari kejaran anak buah dari Jenderal Yosef. Nice, like a cinema. Setelah beberapa jam mereka semua melakukan penerbangan, akhirnya mereka semua telah bertemu dengan atasannya. Przykro mi. A gdzie Piotr? Trafiliście na biurokratów. Pada saat itu, Fang dan rekan-rekan lainnya telah mendengarkan penjelasan dari atasan. Atasannya itu mengatakan kepada mereka jika Jenderal Yosef sedang merencanakan sesuatu dengan senjata ciptaan buatan dari Profesor Mazur. Karena senjata yang dinamakan dengan Soul Chatter, penggunanya sangat berbahaya karena merupakan sebuah senjata pemusnah umat manusia. I czasie. Chcę pokazać mu, do czego generał wykorzystuje prawa ręka generała
Józefa Bashała Mamadowa. Jest odpowiedzialny za śmierć prawie całego... Kemudian Fang beserta teman yang lainnya telah mendapatkan kembali misinya dari atasannya untuk kembali mencari informasi mengenai Jenderal Yosef. Będziemy potrzebowali oczu z góry. Setelah mereka tiba, Fang dan teman-temannya langsung melumpuhkan para penjaga di sana yang sangat ketat tanpa harus diketahui oleh orang lain. Saat itu, ketika Fang sedang berada di tempat Jenderal Yosef, ia melihat betapa sangat mengerikannya senjata yang dibuat oleh Profesor Mazur. Pasalnya, senjata Soul Setter mampu mengubah manusia menjadi seperti zombie yang tak terkendali. Mengetahui hal itu, Fang pun benar-benar dibuat sangat panik karena senjata itu sangatlah mematikan. Ketika itu, Storm sebagai sniper penembak dari jarak jauh pun mulai menyiapkan senjatanya. Kemudian Fang dan rekan-rekannya langsung menyerang markas Jenderal Yosef. Meskipun mereka hanyalah beberapa orang saja, akan tetapi mereka merupakan pasukan yang telah terlatih dan pasukan elit terbaik. Dzięki, Krzychu. Di sisi lain, kita akan mulai diperlihatkan kembali pada saat Jenderal Yosef mengaktifkan senjatanya. Di saat itu, pasukan Fang mulai menyerang mereka. Sehingga karena efek radiasi dari senjata tersebut sangatlah besar, membuat sekitar tempat itu langsung berantakan. Pada saat itu, terlihat Fang yang sedang mengejar Jenderal Yosef. Hingga di sanalah ia berhasil membuat Jenderal Yosef wafat di tangannya. Tak lama, Lisa pun telah tiba. Lalu ia mengatakan kepada Fang jika ia telah terkena radius pancaran radiasi. Akan tetapi, pancaran tersebut akan segera menghilang. Karena Fang pada saat itu hanya terkena sedikit pancaran radiasinya. Ma adres bezpiecznej kryjówki. Harbir, take her with you. Jedźcie. Śmigłowców. Pada saat setelah Fang dan rekan-rekannya pulang, ternyata Fang dan rekan-rekannya telah dimanfaatkan oleh atasannya sendiri. Karena atasannya menginginkan senjata buatan dari Profesor untuk menjadi miliknya. Di sini Fang dan rekan-rekannya benar-benar merasa telah ditipu dan dijebak oleh atasannya sendiri. Ia merasa jika telah dimanfaatkan. Fang dan temannya pun merasakan penyesalan yang sangat luar biasa. Obłęd. Wspaniale. Wspaniale. Wsiadać. Tak lama, datanglah para pasukan yang dipimpin oleh Zanzareba. Karena atasannya dari Fang ternyata telah ditangkap atas tuduhan menjalankan operasi militer ilegal. Sehingga disinilah sang atasan dari Fang mulai memerintahkan seluruh pasukannya untuk tetap mempertahankan negaranya. Dan pada akhirnya atasan Fang pun langsung mengerahkan seluruh pasukannya untuk melawan Zanzareba. Ketika pertempuran itu, pasukan dari Zanzareba telah banyak yang telah tewas, mengingat telah kalah jumlah.
Fang lalu di sini telah berinisiatif untuk membantu Zanzareba dari pasukan atasannya, kita sebut Bambang. Di sini terlihat pasukan dari si Bambang terus berdatangan menyerang Zanzareba. Teman-temannya Fang pun satu persatu telah terkena tembakan, apalagi kini Strom sudah terluka akibat tembakan tersebut. Setelah Strom terluka, Kirchu pun gugur dalam pertempurannya karena telah diserang bertubi-tubi dari pasukan si Bambang. Saat itu untungnya Fang beserta rekan-rekannya yang berhasil keluar dari pertempuran tersebut langsung memutuskan untuk pergi melarikan diri sementara karena semua rekan-rekannya sudah sangat kewalahan. Jakie obce siły na tym zyskują? Studentów wykazała potężną agresję. Singkatnya, setelah mereka sudah berhasil melarikan diri, Fang memulai aksinya kembali untuk menyelamatkan Profesor Mazur dari penculikan si Bambang. Ketika Fang melihat profesor yang sedang memperbaiki senjata pemusnah umat manusia, pada saat itu ia langsung membawa profesor untuk segera pergi dari tempat itu. Namun ketika mereka akan pergi, datanglah Damian yang telah berkhianat kepada Fang yang sudah menembaki Rechu. Kemudian mereka datang kembali untuk menyerangnya. Tak lama itu Fang dan juga Damian langsung melakukan aksi baku tembak. Terlihat mereka berdua memiliki sebuah kemampuan skill yang sangat luar biasa. I ten drugi! Di sisi lain, Profesor Masur yang telah bundir demi melenyapkan para pasukan yang akan segera datang untuk menyerang Fang. Terlihat dalam pertempuran itu Fang telah berhasil mengalahkan Damian hingga tewas. Karena di sini Fang benar-benar sangat emosi karena teman seperjuangannya sendiri telah melakukan pengkhianatan kepadanya. Kemudian setelah aksi pertempuran itu, Bambang dan antek-anteknya telah diserbu oleh para pendemo. Pasalnya si Bambang sudah ketahuan telah melakukan kejahatan yang sangat besar. Sedangkan untuk si Bambang sendiri, dia kabur menggunakan mobilnya untuk menghindari para massa yang datang untuk menangkapnya. Namun setelah ia menaiki mobil, ia tak tahu jika yang menjadi sopirnya merupakan bagian dari rencana Feng. Kemudian di akhir film, kita diperlihatkan Fang dan salah satu rekannya telah bertemu kembali dengan Elisa. Dan di sini pun telah tamat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah standby di channel Sulaiman LS. Semoga teman-teman tetap diberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah. Sebelum Mimin pamit, jangan lupa ya untuk terus dukung channel Sulaiman LS dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Serta aktifkan tombol loncengnya agar ada video-video terbaru dari Mimin ada notifikasi di HP kalian. Sekian dan sampai jumpa kembali di alur cerita film berikutnya.